Ayo siapkan dirimu sekarang, belajar pada Yesus, belajar dari Yesus. Selamat malam ya untuk semua saudara yang sudah ada di join dalam Zoom malam ini. Perkenalkan ya, saya Roy Teno Siburian, salah satu yang menjadi uh, tim instruktur di proyek Bank Injil. Jadi selamat datang ya kepada setiap saudara di kursus proyek Bank Injil ini. Jadi kursus proyek Bank Injil ini disingkat KPBI. KPBI ini sampai di 2025 ya. Saudara-saudara, sebagai instruktur, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga komitmen saudara untuk mengikuti kursus ini. Kursus ini hadir dengan tujuan untuk memperlengkapi kita semua. Jadi, kita di sini adalah orang-orang yang dibawa dan mau datang kepada Yesus menjadi miliknya. Melalui jalan yang pasti, jalan satu-satunya, yaitu Injil Kerajaan Allah. Karena tidak ada jalan lain untuk datang kepada Allah kecuali melalui Injil. Nah, kita tahu kita terpisah dari Allah oleh karena dosa yang menjadi pemisah, dan Injil hadir menjadi jalan pendamaian atas seluruh dosa kita sehingga kita bisa datang kepada Allah untuk bersekutu melalui Injil. Oleh sebab itu, tadi disingkat ya KPBI, kalau disampaikan KPB berarti kursus proyek Bank Injil. Jadi itu banyak nanti singkatan-singkatan yang demikian agar kita mempermudah saja. Sebenarnya maksudnya kalau saya sampaikan KPBI berarti kursus proyek Bank Injil. Ini bertujuan untuk mengembalikan cara belajar dan bersekutu sesuai dengan dasar, cara, dan tujuan dari Injil Kerajaan Allah ya. Jadi ada di sini dasar, cara, tujuan. Nanti itu juga disingkat menjadi DCT gitu untuk mempermudah kita. Jadi kita dengan hadirnya KPBI ini adalah untuk mengembalikan cara belajar dan bersekutu dengan Injil Kerajaan Allah di antara pengikut Yesus Kristus. Jadi kita mengerti sekarang persekutuan yang dibangun itu dengan Allah dan sesama, kita bisa bersekutu oleh karena Injil pendamaian itu yang sudah kita terima. Jadi itu yang mau kita lakukan dengan hadirnya kursus ini. Jadi dasarnya adalah Kristus, bukan agama atau perbedaan paham. Jadi memang sudah ditetapkan itu ya. Karena memang seperti sudah dituliskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mengerti seperti tadi, persekutuan kita dengan Allah hanya dapat terjadi melalui Injil. Dan Injil itu adalah kabar baik dari Allah ya. Kabar baik itu kabar baik tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa melalui Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi itu yang menjadi dasar nanti yang tidak melalui agama atau perbedaan. Jadi caranya pun sebagaimana cara Kristus menyatakan Injil itu melalui mati, dikubur dan bangkit seperti Yesus. Jadi kalau kita maksudnya melihat apa yang sudah dinyatakan dalam kitab suci, sebenarnya Injil itu berbicara tentang ketiga hal itu, bahwa Kristus telah mati, Kristus telah dikubur, dan dia dibangkitkan karena dosa-dosa kita. Karena demikianlah yang sudah tertulis tentang dia. Jadi itu yang menjadi caranya. Jadi bukan karena pengetahuan ilmiah atau logika manusia. Kita mengerti juga sekarang bahwa sebenarnya Injil itu bukan berbicara tentang logika manusia, tetapi tentang logika Allah, atau pikiran Allah, atau hikmat Allah, di mana itu sebenarnya sudah
sejak dahulu kala, sebelum ada permulaan jam, sebelum segala sesuatu diciptakan, itu sudah Allah tetapkan dalam Kristus ya. Jadi itu tersembunyi, tetapi bagi kita sekarang dibukakan. Itu sebabnya kursus ini hadir dengan tujuan itu, mengembalikan dasar dan cara dan tujuan tadi. Jadi tujuan dari seluruh yang kita lakukan dalam kursus ini adalah untuk memuliakan Allah dalam Kristus, bukan memuliakan salah satu di antara kita, bahkan organisasi atau ya manusia ya. Jadi kita mengerti sekarang Allah itu dimuliakan hanya di dalam Kristus. Jadi tadi kita bisa bersekutu dengan Allah dalam Dia, dan Allah itu juga dimuliakan hanya melalui Kristus. Itu jalan satu-satunya. Adapun yang menjadi misi utama dengan kehadiran kursus ini atau KPBI ini adalah untuk mempersiapkan dan memperlengkapi para pengikut Kristus menjadi abdi yang dapat dipercaya atau menjadi hamba-hamba Kristus yang layak ya. Artinya kepada kita dipercayakan misi itu. Allah menyatakan seluruh misinya itu melalui Kristus, dan kepada kita sekarang yang menerimanya dipercayakan misi itu agar Allah dimuliakan. Nah, itu yang kita lakukan sepanjang kursus ini nanti. Jadi ini dipersiapkan untuk memperlengkapi para pengikut Kristus menjadi abdi yang dapat dipercaya. Itu untuk memenuhi panggilan dan pilihan Kristus. Jadi Kristus adalah pemimpin satu-satunya. Tidak ada pemimpin di antara kita kecuali Kristus. Karena itu dialah yang memiliki visi kerajaan Allah di bumi. Jadi bukan seseorang di antara kita atau beberapa orang di antara kita memiliki visi. Tetapi justru kita mau menyatakan visi Allah itu yang sudah dinyatakan dalam Kristus itu. Nah, itulah yang menjadi visi satu-satunya. Karena demikianlah Allah dimuliakan. Jadi Allah itu seperti tadi dimuliakan hanya melalui pekerjaan Kristus yang diselesaikan. Jadi bagaimana menyelesaikan itu sekarang? Karena Kristus sudah tidak di bumi lagi, tetapi berita tentang Injil ini dipercayakan kepada orang-orang pilihan. Nah, Allah memilih kita dalam Kristus. Jadi bagi kita yang dipilih di dalam Kristus dipercayakan untuk membawa berita ini dengan kuasa Roh Kudus, dan juga untuk memelihara kelompok jemaat-jemaat yang diperoleh karena berita Injil di berbagai tempat di seluruh bumi. Jadi bagi setiap saudara juga yang sudah menerima berita itu, karena pilihan Allah atas seseorang itu menjadi teguh oleh karena seseorang itu menerima berita Injil. Jadi pilihan Allah itu kita menjadi teguh karena respon kita kepada berita Injil yang sudah kita dengar. Nah, termasuk respon kita adalah melalui proyek Allah satu-satunya ya. Jadi kalau dikatakan proyek Allah satu-satunya karena tidak ada lagi, maksudnya sepanjang zaman Allah sebenarnya mau menyatakan dirinya itu melalui Kristus. Kalau dahulu kala melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir ini, nanti kita masih mengerti juga bahwa dahulu memang di perjanjian lama hal itu belum, kata Injil itu belum menjadi jelas, tetapi kita mengerti sekarang dengan terang Injil apa yang dimaksud dinubuatkan atau yang disampaikan para nabi di perjanjian lama itu. Karena Kristus itulah rahasianya. Jadi kita pengenal Allah karena Kristus. Kita mengerti jalan Allah karena Kristus. Kita mengerti bagaimana Allah dimuliakan juga karena Kristus. Jadi keseluruhan yang dilakukan dalam, jadi tadi ada BANK ya, BANK, Injil itu sebenarnya singkatan dari berita, ajaran, nasihat, kepemimpinan atau keteladanan Injil. Jadi Injil itu memenuhi seluruh, baik beritanya, baik ajarannya, baik nasihatnya, baik kepemimpinannya. Karena itulah hadir kursus ini untuk menyatakan seluruh berita, nasihat, dan kepemimpinan itu di dalam hidup kita. Jadi ini yang menjadi kuasa yang mengubahkan kita
agar menjadi serupa Kristus atau menjadi abdinya yang dipercaya. Jadi itu yang menjadi pembukaan atau perkenalan kita kepada kursus proyek Bank Injil yang akan kita ikuti nanti direncanakan setiap hari Rabu ya. Jadi ini ada 4 hari kita untuk orientasi dulu. Di sini kita perkenalan dulu tentang kursus ini. Baik, barangkali di antara saudara ada yang berkenan buka kamera, silahkan sebentar. Untuk memulai juga pembicaraan malam ini, mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami, karena Kristus, kami bersyukur karena bagi kami Kau anugerahkan iman yang olehnya kami memiliki pengharapan kepada seluruh janji-Mu. Engkau sudah menyatakan rahasia-Mu di dalam Kristus. Itu sebabnya kami bersyukur ketika kepada kami Engkau bukakan rahasia ini. Dan kami mau seperti janji-Mu oleh Roh-Mu yang mengajarkan kami. Sehingga kami tahu bagaimana melakukan ini dengan tepat seperti yang Kau mau. Doa kami ya Allah dalam perjalanan iman kami. Nah ini yang kami usahakan agar memelihara semua orang-orang yang Kau pilih. Kau menolong kami dengan penyertaan Roh-Mu. Kami mau, ya Allah, Engkau dimuliakan dalam seluruh pembicaraan kami. Dalam seluruh usaha dan perjuangan karena tenaga yang Kau anugerahkan bagi kami. Kiranya demikian terjadi di dalam perjalanan kami dalam kursus ini. Bagimulah segala hormat dan pujian kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Itu yang menjadi pembukaannya. Selanjutnya kami undang untuk Saudara Jakub barangkali yang melanjutkan ya. Baik, terima kasih Pak Roy. Suara saya kedengaran jelas, Pak? Dengar jelas? Baik. Tangkap dengan baik, Jakub. Baik, oke. Ya, terima kasih Pak Roy ya sudah menyampaikan pengantar dan juga membawakan doa untuk memimpin kita bersama dalam pertemuan malam hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Jakub Ginting, saya dari Kabanjahe ya, di Kabupaten Karo di Sumatera Utara, dan saya juga adalah salah satu dari tim instruktur di proyek kursus proyek Bank Injil ini atau KPBI seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Roy ya. Dan mungkin saudara sudah mengetahui bahwa kita berkumpul hari ini untuk melakukan orientasi ya, ataupun perkenalan sebenarnya tentang apa kursus ini. Dan memang di sini kita akan seperti menemukan banyak istilah yang seperti singkatan yang sebenarnya itu bukan menjadi hafal mati ya, tapi kita itu hanya mempermudah kita untuk mengingat sebenarnya apa yang kita kerjakan bersama di sini begitu. Jadi seperti kursus ini juga ada singkatannya untuk memudahkan kita selama beberapa minggu ke depan apa yang akan kita bahas bersama, kenapa kita melakukan ini, sehingga harapannya itu juga yang membuat kita nanti sampai di akhir bisa tetap bersama-sama. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang bisa menyampaikan tulisannya, tapi saya bisa bacakan tentang kursus ini ya. Jadi kursus ini dari 6 huruf itu ya, KURSUS itu bisa seperti dibuat singkatan-singkatan dari setiap hurufnya. Pertama, di K itu adalah Kristus, Tuhan dan Guru satu-satunya. Jadi di kursus ini nanti, walaupun nanti saudara ada yang membimbing ya, apakah itu instruktur ataupun saudara-saudara nanti saling mengulangi ajaran di antara kita, tapi tetap kita yang menjadi guru kita, Tuhan kita adalah Kristus itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita tidak memiliki pemimpin di tengah kursus ini, tapi kita memiliki pemimpin-pemimpin yang karena dipanggil oleh Kristus sendiri begitu. Karena Tuhan kita hanya satu, kita tidak punya Tuhan yang lain. Jadi kalau saudara nanti ada di kelompok yang mana ya, apakah kelompok 1 sampai 8 sejauh ini yang ada,
Mungkin ada nanti orang-orang yang seperti akan lebih banyak memberikan petunjuk. Itu bukan pemimpin kita ya, kayak gitu. Pemimpin kita hanya satu, itu Kristus. Kita di sini hanya seperti menjadi penolong, penjelasan, karena itu Kristus Tuhan, guru sesatunya, seperti itu. Jadi berbicara tentang Tuhan juga, saya pikir ketika saudara diundang untuk mengikuti kursus ini, saya pikir saudara sudah mendengar Injil ya, sendiri, bahwa Injil itu adalah kita menyatakan bahwa dosa kita selesai bukan karena usaha kita, tapi karena kematian Kristus dan menerima Dia sendiri. Karena hanya Kristus yang menjadi Tuhan kita. Dan itu yang menjadi besar dari seluruh ajaran yang akan kita ulangi kursus ini. Jadi itu di bagian K-nya. Dan di bagian U itu utamakan yang menerima panggilan dan mau datang kepadanya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang orang-orang yang mengikuti kursus ini adalah orang-orang yang memang sudah menerima panggilan ya, tentang berita Injil itu sendiri, dan yang memang rela untuk datang kepada Kristus, seperti itu. Jadi kursus ini tentu tidak ada paksaan, dan walaupun tidak ada paksaan, tentu yang kita harapkan ada komitmen di antara kita ya. Bukan karena saudara bertanggung jawab kepada siapa yang mengundang saudara, tapi karena apa yang saudara telah alami dari panggilannya. Itu yang membuat kita berkomitmen untuk mengikuti kursus ini. Jadi mari bersama-sama untuk berkomunikasi di tengah grup, karena mungkin nanti kita akan banyak berbagi ya di tengah grup. Dan memang yang pertama itu orang-orang yang sudah menerima panggilan. Jadi saudara, kursus ini berharga untuk kita ikuti bersama, karena memang tidak kepada semua orang ini dipercayakan ya, seperti itu. Karena orang yang belum menerima panggilan bisa nanti seperti dalam kursus ini, kita kan tidak bertemu untuk memenuhi pengetahuan ya. Saudara kalau mau mencari pengetahuan, maksudnya bisa banyak di internet, bisa mengetahui itu semua gitu. Tapi kita mau seperti melihat bagaimana sebenarnya cara melakukannya dan bagaimana teladan dari Kristus itu sendiri. Jadi itu yang kita lakukan di bagian U-nya. Dan di bagian R-nya itu adalah rela belajar kepadanya dan memikul kuk darinya. Kita rela ya belajar kepada Kristus itu sendiri, kepada Al-Masih, dan memikul kuk darinya, memikul beban atau seperti perintah atau kehendaknya yang mau kita lakukan. Dan di sini tentu harus dengan kerelaan ya. Karena itu jika saudara ada ajaran yang saudara masih merasa belum rela, mari beritahu, mari kita berbicara bersama. Karena ajaran yang akan kita ulang bersama di sini harus dilakukan karena kerelaan, bukan karena paksaan, ataupun bukan karena memenuhi target-target yang di apa ya, di seperti akan dievaluasi dan semuanya begitu. Jadi kita melakukan seluruh pertemuan ini dengan rela, dan juga ada hal yang akan kita lakukan. Jadi saudara nanti memang ada yang akan pekerjaan bersama yang akan kita lakukan tentunya begitu. Jadi kita tidak mengikuti kursus ini dan setelah itu kita menjadi apa ya, maksudnya seperti menjadi tidak tahu lagi apa yang mau dikerjakan gitu. Tapi kita ada hal yang kita lakukan, yaitu kuk yang dari Al-Masih itu sendiri. Dan itu di bagian R-nya. Di bagian S, setiap peserta atau murid atau pengikut ya, itu bersedia belajar dan mengabdi sebagai satu tim setia. Jadi setiap yang kita ikut di sini, kita memang rela untuk belajar dan mengabdi sebagai satu tim. Jadi kita di sini tidak mengabdi apa ya, maksudnya seperti kita ikut kursus dan kemudian kita kembali lagi untuk melayani seperti sendiri begitu. Jadi saya pikir ketika kita dipersatukan oleh Injil yang sama, dan Injil itu juga yang akan menjadi pengabdian kita bersama. Kita menjadi satu tim. Jadi mari bersama-sama saling memperhatikan, mari bersama-sama saling meneguhkan jajaran di antara kita. Jika ada hal yang perlu dinasihatkan di antara kita, mari menyampaikan nasihat. Dan karena kita akan memperhatikan seluruhnya kursus ini bersama-sama ya. Dan memang kita menjadi satu tim setia begitu. Jadi itu yang di bagian S-nya. Di bagian U itu kursus yang kita lakukan ini utuh, aplikatif, dan sempurna ajarannya. Utuh ini memang kita akan melihat secara utuh ya. Jadi kita tidak mengambil satu bagian-bagian yang seperti akan diarahkan kepada maksud yang lain, tapi sebenarnya sesuai apa yang dimasukkan oleh Allah sendiri. Alkitab ini seperti diterangkan bagaimana begitu. Jadi kita tidak akan mengarahkan ini kepada salah satu bagian saja atau doktrin atau yang lainnya begitu. Karena memang kita bebas akan itu semua. Dan aplikatif, karena memang hal-hal yang akan kita bicarakan ini sangat sederhana dan untuk dilakukan juga begitu.
Jadi kita tahu bagaimana melakukannya, tidak hanya seperti menjadi teori yang kita tidak tahu ya bagaimana melakukannya, karena itu yang terutama yang kita seperti harapan bersama, kita tahu bagaimana caranya melayani, mengabdi di tengah pengabdian kita, pelayanan kita bersama. Dan sempurna ajarannya, tentu sempurna ini kenapa kita bisa mengatakan dan berani mengatakan ajaran ini sempurna? Karena memang ajarannya bisa diuji ya. Saudara nanti silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menguji setiap hal yang kita akan ulangi bersama. Karena itu semua diuji kebenarannya. Karena saudara ketika kita pun melihat ini tidak teruji, maka kita pun tidak mau bersama-sama untuk mengikuti kursus ini. Tapi saya pikir karena kita berani menguji itu dan melihat kebenaran di situ, maka itu membuat kita bisa memperoleh ajaran ini dengan utuh, dan itu menjadi keyakinan bagi kita untuk juga pada lain. Karena memang ajaran ini sempurna, dan ajaran sempurna ini kan bukan dibuat oleh manusia ya. Walaupun ini eh, seperti ada di apa ya, mungkin ada seperti tiap minggu ada yang harus kita bahas, tapi bukan penulis saya seperti membuat ini menjadi sempurna, tapi memang karena ajaran sendiri yang bisa diuji, dan silahkan saudara untuk menanyakan jika ada hal yang bingung dijawab ya, karena kita sangat terbuka untuk itu. Dan yang terakhir di bagian S, sendirian dengan Kristus eksklusif tanpa orang banyak dan gambaran di luar Injil. Sendirian dengan Kristus itu gimana maksudnya begitu? Jadi sebenarnya ada banyak ya di dalam Alkitab sendiri tentang sendirian bersama Kristus yang dilakukan oleh murid-murid begitu. Jadi sendirian ini maksudnya bagaimana sebenarnya bersama-sama secara pribadi, secara intim, secara dekat dengan Kristus ya. Kita tidak membagi dengan yang lain, tapi hanya dengan apa yang sebenarnya yang Kristus sudah nyatakan, itu yang kita mau lihat bersama. Jadi dan juga nanti ini untuk menolong kita jikalau saudara ada orang-orang nanti yang mungkin saudara akan tolong, saudara pun bisa segera menolong orang-orang itu karena saudara sudah belajar dari Kristus sendiri. Begitu. Jadi ini juga adalah pertemuan yang khusus ya di antara kita. Jadi memang orang-orang yang sudah mendaftar itu yang akan bisa bersama-sama pada saat ini. Dan jikalau ada orang-orang nanti yang akan menerima panggilan juga yang sama, maka mungkin akan bersama-sama juga kita akan tolong bersama di kursus selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kursus ini ya. Jadi nanti juga akan diterangkan setiap kita akan mengulang bersama-sama. Di chat juga sudah dituliskan ya tentang bagian-bagian dari K, U, R, S, U, dan S ini ya. Jadi kembali kami mengingatkan itu hanya menjadi penolong kita mengingat kenapa kita mengerjakan kursus ini. Saudara tidak perlu menghafal itu, tapi ketika saudara melakukannya, saudara akan mengingat kenapa kita melakukan dan semua bagian itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bagian ini. Semoga ini bisa menolong. Kalaupun belum menolong, kita akan bertemu lagi di dalam kelompok-kelompok selanjutnya dan kita bisa jelaskan lagi lebih jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bagian awal ini. Demikian. Dan ya mungkin bisa dilanjut ya. Pak Roy, saya lupa siapa selanjutnya. Pak Nawang. Oh iya Pak. Nawang sudah direspon. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Bang Yakub yang sudah memberikan sepintas ya penjelasan di dalam ruang Zoom ini, dan saudara-saudara sebetulnya bisa membaca lebih seksama ya, karena ada yang dibagikan, sudah ada yang dibagikan di dalam grup, yang itu saudara bisa baca dengan lebih teliti, menyimaknya lebih teliti, dan mungkin kalau ada nanti mengajukan pertanyaan, ya itu lebih kena gitu pertanyaannya. Jadi sekarang kita masuk di dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Cuma sebelum itu, kalau Pak Roy dan Bang Yakub tadi sudah memperkenalkan diri, saya juga mau memperkenalkan diri. Nama saya panjang sebetulnya, tapi ini disingkat aja Kris Nawang. Saudara bisa panggil saya Nawang ya. Kalau Kris sudah kebanyakan Kris ya. Panggil saja Nawang gitulah. Karena laki-laki dengan nama Nawang di seluruh Indonesia mungkin cuma saya ya. Karena biasanya nama cewek ini. Oke. Jadi saya salah satu instruktur juga dari tim instruktur yang nanti akan
menolong saudara-saudara semua untuk bisa mengikuti kursus ini dan mendapatkan apa yang eh, ya tujuan Allah itu di dalam saudara-saudara semua. Nah, saudara tadi sudah dijelaskan, saya harap sudah disimak mengenai KURSUS, sebuah akronim yang sebenarnya ini dibuat untuk memudahkan kita memahami sebenarnya kursus kita ini seperti apa. Jadi intinya ini bukan seperti kursus-kursus yang, oh ini sekolah Alkitab ya, atau ini sempalannya STT ya, atau oh ini saya mau belajar teologi di sini, atau apapun juga lah. Nah, dijauhkan dari kita untuk hanya berfokus pada pengetahuan ya ilmiah ya. Tetapi ini banyak menekankan tentang, kalau sudah lihat KURSUS tadi, banyak menekankan tentang pengalaman spiritual yang saudara akan dapatkan melalui kursus ini. Sehingga itu nanti akan menjadi, ya saudara akan melihat bahwa Injil kebenaran itu benar-benar ajaib di dalam eh, eh, ya kita menjalani hidup ini dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya menduga saudara-saudara punya beberapa pertanyaan. Silahkan bisa menanyakan langsung dengan mengangkat tangan, raise hand, atau langsung mengatakan saya mau bertanya dengan buka mic ya. Atau juga yang ketiga, saudara bisa menuliskan di kolom chat. Silahkan itu ditanyakan kalau ada pertanyaan. Saya nanti juga minta bantuan teman-teman kalau ada yang terlewat ya pertanyaannya. Oke, saya memberi kesempatan itu sekarang hanya 30 menit waktunya. Kalau kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya ulang kembali, bukan mengulangnya, tapi eh, misalnya ini sekarang tentang K ya, Kristus adalah Tuhan dan Guru satu-satunya. Jadi di sini, di kursus ini, gurunya bukan orang yang punya pengetahuan lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, lebih baik daripada yang lainnya. Tidak, gurunya adalah Kristus sendiri. Sehingga ya ini benar-benar kita hanya melihat Kristus yang adalah guru itu apa yang diajarkan. Dan ini menjadi sangat penting. Dan ketika kita melihat BANK, yaitu Berita Ajaran Nasihat dan Kepemimpinan Injil, yang sebetulnya adalah, ya kalau Injil yang ngomong soal Kristus ya, dan ini semuanya berpusat kepada Injil. Tidak pusat kepada yang lain, bukan organisasi, bukan lembaga misi, bukan atasan kita, bukan gembala kita, bukan pemimpin yang dianggap pemimpin di sini, bukan para instruktur, bukan, tetapi hanya Kristus. Nah, ini aja dulu. Apakah ada pertanyaan di sini? Silahkan, saudara boleh bertanya. Oke, kalau enggak ada saya lewatin ini, karena waktunya terus berjalan. Saya harap tentang Kristus Tuhan dan Guru satu-satunya, akronim K ini menjadi jelas. Ya, sumber hikmat adalah Kristus, bukan yang lain. Jadi kalau misalnya ada ajaran yang kita dengar yang mengatakan bahwa ini atas nama Kristus, yang mengatasnamakan Kristus karena dia memakai ayat-ayat, ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa itu ajaran Kristus, walaupun dia mengutip kata-kata Yesus. Jadi memang perlu diuji oleh kebenaran itu sendiri. Dan disinilah kita dalam persekutuan kita inilah kita sama-sama mencari kebenaran yang memang hanya satu ya, kebenaran tidak bisa dua atau tiga dan menurut penafsiran macam-macam, tidak bisa. Hanya ada satu kebenaran. Masih belum ada pertanyaan, saya pikir ini cukup jelas ya. Tidak diragukan lagi. Ya, terima kasih Pak One sudah menuliskan ringkasan dari akronim kursus.
Baik, kalau tidak ada, saya pikir kita sepakat semua dengan ini. Kristus adalah Tuhan dan Guru satu-satunya. Yang kedua, utamakan yang menerima panggilan dan mau datang kepadanya. Jadi saudara-saudara, kemungkinan di antara kita ada yang kemudian dalam perjalanan, karena kursus ini bukan lari cepat, saudara, 100 meter gitu, bukan sprint, tapi ini maraton. Yang finish-nya adalah, ya kalau semua pekerjaan Allah sudah selesai. Itu finish-nya. Jadi kita akan terus mengerjakan ini bersama-sama sebagai satu tim, walaupun kita ada di segala tempat di seluruh Indonesia. Ya mungkin ada yang di tempat lain juga. Nah, mungkin dalam perjalanan kita mengikuti kursus ini, ada banyak halangan, ya. Sehingga kemudian kita tidak bisa mengikuti kursus ini. Nah, saudara, bukan berarti kita harus menyerah, ya. Ada kemauan yang kuat, tekad yang kuat, komitmen untuk belajar. Karena kita ada grup, dan bukan, ini pelajarannya tidak seperti pelajaran sekolah yang harus dihafal, ada tugas-tugas, PR-PR, ya, eh, dan sebagainya, nggak ada, ya. Tapi kita terlibat aktif dalam diskusi, baik di dalam pertemuan online, online yang dimaksud mungkin Zoom atau Google Meet atau Skype dan lain-lain, atau mungkin WA video call, ya. Eh, tetapi juga di dalam grup WA yang terbuka 24 jam 7 hari, ya, 24/7 itu terbuka, silahkan boleh bertanya ketika merenungkan sesuatu, ada pertanyaan silahkan ditanyakan, silahkan didiskusikan. Dan orang-orang yang mengejar kebenaran seperti ini, yang apa benar-benar memang nanti akan mendapatkan. Tetapi kalau ada yang peserta yang males-males, ya, ya banyak alasan, ya. 1001 alasan dia cari, ya. Nggak ada alasannya pun dia bisa mengarang alasan, ya. Atau hanya untuk mengumpulkan bahan-bahan supaya dia bisa pakai untuk pelayanannya sendiri. Ya orang-orang seperti ini ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena sebenarnya dalam kursus ini kekuatannya bukan hanya pengalaman spiritual pribadi, tetapi juga kebersamaan dalam persekutuan. Itu ya yang luar biasa, ya. Seperti apa yang saya sendiri sudah alami dari 2019 saya bergabung mengikuti ini, dan saya merasakan persekutuan yang ya saya tidak dapatkan gitu kalau tidak di dalam Injil. Nah, jadi utamakan yang menerima panggilan. Yang ogah-ogahan, yang nggak ada tekad yang kuat, saudara pasti akan tertinggal dengan sendirinya. Oke, ada pertanyaan di sini? Di bagian yang kedua. Kalau jelas, bilang jelas. Kalau nggak jelas, ya sudah boleh pakai kolom chat, ya, untuk kita komunikasi. Mungkin saudara lagi makan, lagi cuci-cuci piring, cuci-cuci genteng, atau apa, ya. Kan sibuk, ya, mungkin, ya. Jadi, bisa ngetik aja, ya. Oke, jelas. Ini nampaknya, Pak, saya bisa bertanya? oke, silahkan, Bu Ica. Saya cuma moderator aja, ya. Maaf Pak, Oke, kalau oh ya, Pak, silahkan. mau bertanya kalau dalam kursus ini selain di dalam grup ada pertemuan, apakah ada pertemuan grup besar seperti ini juga setiap minggunya, Pak? Oke, saya jawab karena saya tahu jawabannya, ya. Tidak ada lagi dalam pertemuan grup besar seperti ini. Untuk kursus, ya, untuk kursusnya. Tapi kita ada pertemuan lain seperti PIPA, ya, pertemuan apa ibadah para abdi, ya. Kalau saudara mau gabung di situ silahkan, setiap hari Minggu jam 6:30 WIB. Dan mungkin ada momen-momen tertentu yang nanti kita bisa adakan untuk yang khusus saja. Misalnya ada sesuatu yang khusus yang harus dibicarakan. Tetapi nanti dari Proyek Bank Injil akan menyampaikan renungan sepanjang minggu itu sesuai dengan topik
dalam 1 minggu. Nanti itu secara teknis akan dibahas, tapi dalam 1 minggu kita hanya membahas satu topik ajaran, misalnya bahan ajar 1A nomor 1, dan ya sepanjang minggu itu termasuk pipa, termasuk nanti kalau ada sesuatu yang khusus mau dibicarakan dalam pertemuan besar seperti ini, topiknya sama ya, sejajar. Sehingga kita bisa makin mendalami topik yang sama ini. Begitu, Bu Ica. Kalau teman-teman instruktur, Pak One mau menambahkan, boleh langsung aja. Kalau saya kurang jelas. Bu Ica jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, jadi peran di dalam grup kecil 01 sampai 08 itu sangat besar. Ini berbeda dengan kursus yang lalu ya. Konsepnya dibuat berbeda karena lebih kepada kelompok-kelompok kecil dalam melaksanakan kursus ini. Jika ada pertanyaan yang mungkin tidak terjawab, ya nanti kita bisa konsultasi antara instruktur ya dengan Pak One dan lain-lain supaya ada jawaban gitu. Akan kita usahakan jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Ica untuk pertanyaannya. Ya, salam Pak. Oke, Bang Putra. Ini siapa lagi ya? Bu Murni ya? Ya. Bang Putra dulu. Oke, ya Pak. Ya, makasih Pak Nawang sudah membuka sesi diskusi ya. Ada pertanyaan begini Pak. Kemarin sempat ngobrol lah dengan teman begitu ya tentang kursus ini. Jadi kalau biasa orang ikut kursus atau semacam sekolah Alkitab atau sejenisnya lah begitu ya. Tentu kan ada goal yang mau dicapai gitu ya Pak. Maksudnya seperti nanti begitu selesai kursus ini, apa nih yang akan saya dapat gitu Pak? Maksudnya apakah akan ada sertifikat juga begitu atau semacam biasa kalau dulu pernah ikut semacam pelatihan ya selesai ini akan melayani ke dalam sebuah wadah begitulah Pak. Artinya memang ada sesuatu yang goal yang akan dicapai gitu. Nah kursus kali ini Pak kira-kira pertanyaannya kemarin begitu ya, apa goal utamanya Pak? Apakah akan ada semacam itu juga seperti di tempat lain atau ini berbeda Pak? Ya mungkin itu dulu yang bisa ditanyakan. Iya. Oke, sebenarnya saya hanya menjadi moderator aja ya. Teman-teman instruktur dan juga Pak One bisa menjawab juga. Tapi ya saya menjawab satu aja ya, supaya supaya semua juga bisa membagikan. Kursus ini tidak ada sertifikat karena bukan itu yang dikejar. Sehingga saudara bisa melamar pekerjaan atau ada SK tugas yang sejenisnya lah. Itu tidak ada. Karena nanti pekerjaan Allah yang akan kita lakukan itu berbeda sekali dengan apa yang terkonsep di dalam organisasi atau lembaga-lembaga misi ya. Itu jauh lah ya. Karena kita memang kerajaan Allah. Kalaupun ada sertifikat yang tanda tangan kan mesti Yesus ya, karena dia gurunya ya. Dan itu tidak ya. Tidak. Satu aja sertifikatnya, pastikan nama saudara tercatat di kerajaan surga. Itu aja sertifikatnya. Daripada nama saudara tercatat di sertifikat, tapi di kerajaan surga tidak dikenal, bahayanya saudara. Oke, itu aja. Untuk pertanyaan yang lain, goal-nya untuk lebih luas, saya izin Pak One bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Nawang. Sebenarnya itu udah jelas ya. Nanti belakangan ini akan lebih jelas bagi kita semua saudara. Jadi ya sangat bersuka cita malam ini kita bisa bersama. Ada banyak hal yang kita lakukan sebenarnya sebelumnya. Jadi kursus ini tidak dadakan. Semua teman-teman yang masuk di sini secara khusus para instruktur itu persiapannya hampir 2 tahun untuk KPBI ini. Jadi
Ini sama sekali beda. Jadi bukan mempromosikan KPBI, tapi benar-benar ini berbeda karena goalnya itu nggak ada goal yang kita ciptakan di antara kita. Sama seperti yang dilakukan oleh yang lain. Coba buka media sosial, gimana mereka rekrut orang sampai daftar orang dan bangga sekali karena mereka bisa jangkau sampai puluhan ribu orang. Tapi seperti Pak Nawang beritahu tadi, yang paling penting sertifikat kita itu adalah karena meterai yang diberikan oleh Kristus dan caranya itu gimana gitu. Jadi semua yang kita bentuk di dalam kursus Proyek Injil itu dilakukan berusaha sedapat mungkin tidak ada yang kelewat dari semua yang telah ditetapkan oleh Kristus tentang hukum-hukumnya pertama sekali kepada para murid. Agak susah kita melihat sekarang, saudara-saudara, karena itu ribuan tahun sejak terbentuknya agama Kristen, kita tidak bisa melihat kebenaran lagi dalam semua aplikasi ya. Kebenaran saja kita buyar, apalagi praktek. Jadi itu sebabnya kursus ini bukan kegiatan belajar mengajar, tapi ini panggilan untuk bersama Kristus seterusnya, baik dalam persekutuan dan juga untuk melaksanakan rencananya di atas bumi. Jadi itu tujuan yang paling penting. Jadi kita itu tidak punya visi, tapi Kristus yang punya visi karena dia pemimpin. Nah, misi yang diberikannya kepada kita itu jadikan semua bangsa muridku persis seperti yang kulakukan kepadamu. Nah, kalau kita nggak pernah mengalami itu dengan Kristus, gimana? Kristus sudah di sorga. Siapa yang bisa mengajar kita, teman-teman? Jadi ini yang mau dimurnikan di antara kita semua, termasuk nanti saya jelaskan tentang instruktur, mentor, dan tutor. Jadi lebih baik nanti bagian saya di situ. Jadi itu aja yang saya beri penekanan. Sebenarnya saya tidak perlu, karena apa yang disampaikan teman-teman tidak perlu ada kejelasan lebih banyak. Tapi maukah saudara berjalan dalam perjalanan ini sampai akhir? Itu yang paling penting. Kembali ke Panau. Kasih. Oke, terima kasih Pak One. Saya harap jelas ya Bang Putra dan juga teman-teman yang lain karena saya merasa bahwa apa yang ditanyakan oleh Bang Putra ini juga menjadi banyak pertanyaan juga bagi para peserta. Jelas ya, saudara-saudara? Ya sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan dari Pak Ponco. Pak, nanti ini Pak One yang harus menjawab ini. Kalau di tengah-tengah kursus ini ada yang mau join, apa bisa? Ya, kita jawab aja ya Pak. Jadi maaf teman-teman, itu makanya kita buat masa orientasi 4 hari. Kalau tidak bisa ikut, nggak apa-apa gitu. Jadi seperti tadi definisi kursus, di tengah jalan kita tidak izinkan orang join dengan grup ini. Jadi apa yang sudah dimulai itu sangat berharga. Yesus dalam perjalanannya, dia membentuk kelompok-kelompok 12, 70, dan seterusnya. Dia tidak campur itu. Karena nanti cara belajarnya berbeda. Jadi sangat dihargai teman-teman yang memulai dan mengakhirinya. Nanti buat apa? Termin baru gitu. Kita akan lakukan itu dan nanti kita bisa mengerti bagaimana pergeseran ini. Maksudnya kita kan siapkan diri menjadi abdi yang dapat dipercaya. Abdi yang dapat dipercaya itu teman-teman kami sudah menyelidiki itu ada 3 ciri. Yang pertama itu taat, yang kedua itu setia, dan yang kedua itu tekun, dan yang ketiga itu setia. Dalam sifat yang dibentuk dari abdi yang dapat dipercaya itu yang pertama setia, kemudian baik dan bijaksana. Jadi ini kita seperti bagaimana ya? Apakah kita perlu disiplin? Disiplinnya itu gitu. Disiplinnya bukan menghukum, tapi memberi kesempatan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari. Kami sudah menguji ini teman-teman. Bertahun-tahun saya kalau dalam perjalanan pelayanan ini karena saya tidak mengejar ritual. Tapi saya mencari sesuatu yang real di akhir zaman ini apakah masih ada atau tidak. Dan itu yang saya temukan. Kita bujuk orang, itu tidak akan berhasil. Kristus saja tidak mau lakukan itu, apalagi kita sekarang. Tapi kalau cara duniawi, nggak usah dibujuk. Ya kita buat sesuatu seperti, ya sebenarnya itu tergolong bujukan, misalnya kasih apa namanya jabatan, kasih apa Surprise, Pak. iya, seperti macam-macam diberikan supaya orang terdorong. Kami tidak akan lakukan sedikit pun itu, teman-teman. Makanya tadi waktu diberitahukan, kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan perjalanan, semua saudara berhak untuk mengoreksi itu.
Nggak ada yang menjadi apa di sini tuan besar gitu. Kita ini semua berlomba menjadi pelayan yang paling rendah gitu. Makanya yang menjaga kita ini kan bukan manusia, yang menjaga kita ini adalah ajaran Kristus. Makanya BANK itu penting sekali. Uji 4 hal. Beritanya oke, kalau ajarannya nggak oke, buang. Beritanya oke, ajarannya oke, nasihatnya oke, kalau nggak oke, buang. Jadi 4-4 sampai ke pemimpinannya. Jadi ini sudah diuji oleh para nabi, Kristus sendiri dan para rasul. Kalau mereka sudah uji, mengapa kita tidak ikut itu? Kan begitu. Yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin modern beda. Nah, itu jadi cuma kita gunakan, nanti saya jelaskan tentang fungsional daripada struktural ya. Jadi tadi Pak Ponco berkata gimana itu Pak di tengah. Eh, Tidak akan diizinkan di tengah. Tapi boleh ikut pipa, boleh ikut yang lain, ada banyak kegiatan yang lain. Tapi untuk kursus, itu memang eksklusif. Sangat-sangat eksklusif. Kembali ke Pak Naum. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini akan sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua dari Bu Ica. Untuk kursus sebelumnya akan dialihkan seluruhnya dalam KPBI yang berlangsung sekarang, atau bagaimana? Saudara-saudara, kalau saya melengkapi saja apa yang disampaikan Pak One, menegaskan aja, mengapa dibuat formulir pendaftaran? Kenapa saudara harus mendaftar? Padahal ada ada banyak dari sebagian besar juga saudara pernah mengikuti kursus yang sebelumnya. Nah, kenapa kok harus daftar lagi, lalu daftar ulang lagi lewat WhatsApp grup KPBI 2025? Mendaftar itu tindakan saudara mendaftarkan diri itu adalah keputusan untuk saudara mau komitmen. Jadi tidak ada paksaan. Kalau sudah dipaksakan, kan tiba-tiba sudah dimasukkan di grup WA. Ya, supaya ini mencapai target 500 orang yang ikut nih bagaimana ya? Ya dipaksa aja ya tadi dengan iming-iming macam-macam ya. Dengan sertifikat yang ada listnya emas lah dan sebagainya. Semua nggak ada itu. Jadi saudara ini pendaftarannya ini mau ikut ya, ya ikut ya ikut ya. Dan saudara juga diberi kesempatan untuk mengikuti orientasi ini. Nanti juga ada masa saudara, wah saya nggak suka lah, nggak cocok saya mau mundur saja. Dipersilahkan, tidak ada yang memaksa saudara untuk bergabung di sini, dan semuanya atas kerelaan saudara untuk mengikuti eh, apa yang ya sudah diundangkan dan juga apa yang saudara-saudara sudah lihat pada hari ini. Ya kira-kira begitu. Jadi eh, apakah seluruhnya dari KPB lama dipindahkan ke sini? Ya tentu saja tidak, karena semuanya tetap lewat registrasi. Itu aja. Ya saya harap ini jelas ya Bu Ica, Pak Ponco, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Ibu Elseria Simanulang. Apakah ada perbedaan pertemuan kursus ini dengan pertemuan-pertemuan yang pernah ada sebelumnya? Kira-kira apa perbedaannya? Ini yang sebelumnya yang dimaksud apa ya? Apakah Bu Elseria aktif mengikuti proyek Bank Injil selama ini? Saya nggak tahu perbandingannya apa. Kalau perbandingannya di dalam proyek Bank Injil, ya ini kursus ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, kalau pertemuan sebelumnya ada telekonferensi yang di proyek Bank Injil ya. Kalau pipa itu memang kita pertemuan ibadah ya. Lalu dulu ada, oke, seperti pertemuan sebelumnya. Lalu dulu ada FORB ya, Forum Renungan Baru kalau tidak salah ya. Nah, di situ ada renungan-renungan baru yang apa namanya menjawab berita terkini atau sesuatu yang yang sedang terjadi ya, yang modern sekarang ini. Apa yang terjadi? Apakah kitab suci bisa menjawab? Dan kemudian ya ada pertemuan-pertemuan yang lain yang khusus-khusus itu ada juga kursus yang lalu. Tapi kursus ini kali ini dibuat dengan konsep yang saya pikir kalau dibandingkan dengan yang lalu ini sangat bagus ya, ya advance lah.
sudah lebih maju karena mungkin dari pengalaman yang lalu ya. Nanti saudara akan lihat sendiri bedanya yang sudah pernah ikut kursus. Tapi yang belum ya berbahagialah saudara juga karena mungkin baru ikut pertama kali dan saudara bisa mengikuti kursus yang seperti ini. Yang pasti tidak ada di tempat lain ya. Ya, oke. Kemudian saya harap Bu Elseria ini bisa terjawab ya. Saya bisa berikan Boleh, Pak. teman-teman untuk mempermudah, tapi kita masih ada masalah di website Peribang Injil. Di sana sebenarnya kita siapkan ada sekitar 7 menu. Jadi yang 3 pertama itu penting, satu riset, yang kedua itu development atau pengembangan, dan yang ketiga itu adalah maintenance, itu pemeliharaan. Jadi dalam perjalanan yang kita perhatikan dari kerajaan Allah itu 3 hal itu terjadi. Jadi maksudnya Allah itu memanggil kita supaya sifat kita itu mencari. Riset, penelitian itu layak untuk diangkat di antara kita yang lebih tinggi nilainya daripada para peneliti ilmiah. Jadi saudara-saudara, ini bukan meninggikan diri di antara semua, tetapi kami akan tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa mengapa Kristus memilih orang biasa, tapi penelitian dan hasil yang mereka dapatkan jauh lebih tinggi dari ahli manapun. Itu pertama, riset. Jadi itu pertemuan riset itu. Jadi kursus ini adalah pertemuan riset yang mengantar orang kepada, nah, kepada itu pengembangan, development itu tentang pipa tadi. Pertemuan ibadah, pertemuan seperti renungan tadi, forum obrolan, dan berbagai hal yang sifatnya membangun diri, membangun tim, dan membangun kerajaan Allah. Itu bagian kedua. Dan yang bagian ketiga itu adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini sebenarnya itu penggembalaan. 1001 macam pertanyaan yang disampaikan kepada kami di awal waktu memulai topik ini, satu-satunya adalah Injil, tidak ada yang lain. Orang berkata kepada kami, apakah ini gerakan penginjilan? Dan kami menjawab, itu bukan. Karena inti dari seluruh kitab suci adalah Injil. Dan haknya dibagi dalam 4. Berita, ajaran, nasihat, kepemimpinan. Jadi keempat hal ini dikerjakan terus-menerus sampai kedatangan Tuhan. Nah, di bagian lain besok mungkin kita bahas itu tentang BANK. Itu sebabnya dalam pertemuan-pertemuan kita usahakan tidak ada yang terlewatkan. Jadi 3 bagian itu, satu riset, yang kedua development, dan yang ketiga itu adalah maintenance. Saya harap kita udah dapat strategi kerajaan Allah yang sudah dinyatakan oleh Kristus kepada para pengikutnya dengan melakukan ini. Kembali ke Penawan. Terima kasih. Terima kasih, Pak One. Saya harap Bu Elseria sudah jelas ya. Jika ada pertanyaan boleh menegaskan mana yang tidak jelas. Kemudian dari Bu Murni, izin tanya Pak, di dalam grup masing-masing, apakah kita diberikan topik yang dibahas seperti kuis atau seperti apa ya? Ya, ini bahan ajarnya juga agak berbeda, Bu Murni. Nanti bukan kuis ya, seperti harus menjawab wah benar ya, benar sekian, salah sekian ya. Tetapi lebih bersifat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk diskusi. Jadi pertanyaannya sudah terarah, bahannya juga lebih sederhana, tidak terlalu banyak, dan diharapkan para peserta juga membaca lebih dulu karena bahannya akan diberikan lebih awal sebelum pertemuan setiap minggunya. Jadi setiap peserta harus mempersiapkan diri sendiri. Dan kemudian nanti ketika berdiskusi, ya mereka jauh lebih siap daripada belum membaca apa-apa. Ya, tapi tentang tugas-tugas PR, ya kuis ya itu secara teknis memang tidak seperti yang lalu, Bu Murni. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan diskusinya. Mungkin begitu ya. Bu Murni senang ada kuis ya. Terima kasih Pak. Sudah. Oke. Terima kasih Bu. Ada lagi saudara yang bertanya?
Pak Nawang, maaf, saya ada sempat tulis tadi. Mungkin belum sempat dibaca, saya langsung aja boleh, Pak? Yang mana ya? Oke. Eh, yang saya tanyakan sebelumnya kan ada kursus, Pak, dan memang ada juga yang sedang berlangsung. Apa semuanya dialihkan semua ke sini atau pertemuan yang lainnya masih bisa dilakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Tadi udah Oh dicek. iya, tadi sudah ya. KPBI yang lama sudah take down ya. Artinya grup-grup itu sudah bisa dibubarkan ya. Maksudnya dibubarkan karena memang nggak ada kursus lagi di situ. Yang ada di sini. Di, karena ini kursus yang baru semua kan sudah diundang sebetulnya untuk mengikuti kursus 2025 ini. Begitu, Bu Ica. Ya, baik, Pak Nawang. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya mungkin saya mau kita ke hal yang cukup penting di yang kursus yang yang terakhir ya. Bahwa ini sebetulnya gambaran yang lebih jelas ya. Kursus di sini adalah sendirian dengan Kristus, eksklusif, tanpa orang banyak, dan tanpa pandangan melibatkan pandangan-pandangan yang di luar Injil. Kita tidak pakai yang di luar Injil. Tetapi kita belajarnya sendirian dengan Kristus, namun bersama-sama dengan orang-orang yang belajar dengan Kristus. Nah, itu yang menarik ini menjadi ciri khas ya dari kursus proyek Bank Injil ini. Sehingga kita bisa menemukan yang utuh dan bisa diterapkan, bisa dilakukan, aplikatif dan sempurna. Ajaran Yesus tidak pernah ada yang kurang ya, sempurna. Sehingga kita bisa mendapatkan ini sebagai pengalaman rohani dan persekutuan kita juga dengan saudara-saudara yang lain yang sama-sama belajar. Ini akan sangat menarik. Baik, masih ada, saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Sudah tidak ada kayaknya ya. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin nanti banyak digunakan untuk refleksi. Saya berterima kasih untuk perhatian dan juga saudara-saudara yang sudah aktif bertanya. Ya, saya harap nanti ke depan bisa lebih banyak pertanyaan dan diskusi kita lebih menarik. Saya menyerahkan kepada Pak Eko ya untuk menuntun kita dalam refleksi dan penutup. Terima kasih. Sepertinya belum, Pak. Mungkin ke Pak One dulu karena ada bagian penjelasan lebih lanjut, Pak. Oh iya, betul. Ya, silakan Pak One, mohon dimaafkan. Pak Nawang udah abaikan saya ini. Makasih Pak Nawang, makasih Pak Roy dan Bang Jakub. Ya saya nggak tahu ya, tapi saya lihat teman-teman di instruktur menjadi betul-betul mengalami bagaimana menjadi seorang bayi yang merindukan air susu yang murni, seperti dalam 1 Petrus. Kita dibentuk semua menjadi orang yang pada akhirnya kita melihat diri kita itu nggak berguna, tetapi Kristus yang berguna. Nah, mau mengalami itu sukacita terbesar mengikuti Kristus sebenarnya. Setiap kali kita mengangkat diri kita, merasa diri kita penting, saat itu kita mengalami frustrasi yang terhebat dalam diri. Tapi saat kita tidak melihat diri kita penting, dan kita melihat Kristus, saat itu kita mengalami kebebasan penuh. Banyak orang berbicara tentang kemerdekaan. Tapi bagaimana mengalami itu? Nah, ini jawabannya. Karena ketika Allah menciptakan manusia pertama, tidak ada satupun anggota jemaat, tapi semua pemimpin. Saya ulangi, ketika Allah menciptakan manusia pertama, tidak ada satupun anggota jemaat. Seperti sekarang, tapi semua adalah pemimpin. Mereka diberi berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan hewan di darat.
tiga wilayah itu menjadi wilayah kekuasaan penuh kepada orang yang diciptakan yang penuh dengan gambar Allah. Penuh dengan gambar Allah maksudnya mereka yang menerima roh Allah dan hidup dalam firman Allah. Mengapa dua ini penting bagi kita dalam perjalanan kursus perubahan Injil, yaitu Injil dan roh. Itu juga di dalam ibadahnya, itu roh dan kebenaran, tuh roh dan Injil. Itu hanya ditukar-tukar aja teman-teman. Termasuk tergantung bagaimana kita menggunakan kalimat itu dalam kondisi waktu dibicarakan. Pertanyaannya bagi saudara, apakah saudara memang mau seperti rencana Allah atau mau seperti yang direncanakan manusia di bumi ini? Saudara datang, digudangkan di satu tempat. Saudara itu menjadi anggota jemaat biasa gitu. Mengapa seperti itu? Karena orang tidak mau mengejar sesuatu yang baik, yang benar, dan hidup. Tapi mereka menyerahkan diri untuk hal-hal yang sementara. Saudara, ini tidak bisa dipaksa. Karena ketika Yesus, dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, karena ajaran itulah yang membuat orang-orang meninggalkan Yesus dan tidak mengikutinya lagi. Ini tidak main-main, saudara. Artinya begini, bisa saja seorang waktu dia mengalami Injil berkobar-kobar, tapi pas ketika ajaran ini disampaikan, dia mengundurkan diri. Kita udah teruji itu. Jadi kita ini kan ada dua grup sekarang yang besar, satu grup KPBI, dan yang kedua nanti itu grup telekonferensi Bank Injil. Itu kita akan baharui untuk umum ya. Karena di sana agak terbatas, kita buka itu menjadi grup yang lebih besar. Tapi saudara-saudara, ada banyak orang yang menganggap bahwa Injil itu adalah kecil dan sempit. Ini kesalahan besar. Jadi dalam kesempatan ini ada 3 bagian yang saya lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan dulu siapa itu instruktur. Kemudian nanti kita pendaftaran grup, habis ini kita masuk dalam breakout rooms. Dan terakhir nanti itu pemberitahuan hari pelaksanaan kursus. Nah, di sini yang semula itu sebenarnya yang mendaftar menjadi bagian dari instruktur itu ada, ya mungkin ada sekitar 12 orang ya. Tapi dalam perjalanan 2 tahun itu, yang akhirnya berkata kami siap melakukan itu, dan itu saudara nggak ada digaji, nggak ada dikasih apa-apa, nggak ada penghormatan, nggak ada ucapan-ucapan terima kasih. Yang ada semua adalah orang yang berlomba rela melayani dan mengutamakan. Jadi itu sebabnya yang jadi instruktur ini kan orang yang memang mau melayani orang lain, bukan orang yang mau diperhatikan. Jadi mengutamakan, makanya ini diuji. Betul nggak yang kita lakukan ini sudah tepat atau masih ada yang lain gitu. Kalau di antara saudara-saudara masih merasa ada yang lain, jadi maksudnya ini kualitas instrukturnya. Masih merasa ada yang lain, pelayanan Anda lebih penting dari Injil, tinggalkan aja ini. Karena nggak bisa setengah. Nah, kenapa saya beritahu ini kepada saudara? Karena ini persiapan ke depan. Bukan para instruktur yang diminta untuk menjadi abdi yang dapat dipercaya. Tapi semua orang yang dipanggil dalam kerajaan Allah. Jadi saudara punya kesempatan itu. Semua kita punya kesempatan itu. Tapi itu harus teruji. Saya kasih contoh teruji ini. Kalau saudara baca dalam Alkitab misalnya para penatua diuji atau para diaken diuji atau para penilik diuji atau siapapun diuji, pikiran kita kan diuji di atas kertas, diberikan pertanyaan, disuguhkan pertanyaan lalu jawab. Arti sesungguhnya itu adalah melewati waktu dan terbukti bahwa mereka itu lolos di dalam pelayanan itu dan tidak mengundurkan diri dalam berbagai situasi. Itu berarti orang-orang yang sudah diuji gitu. Bukan hanya diuji doktrin, kita nggak berbicara doktrin, kita berbicara soal Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi instruktur adalah orang-orang yang bersedia menjadi pelayan rendahan di atas semua yang lain. Nah, kenapa saya siapkan ini dalam penjelasan ini? Karena nanti kita akan ada yang kedua lagi, yaitu mentor dan tutor. Nah, itu tadi yang bertanya-bertanya sama nggak dengan yang lalu? Yang lalu itu sebenarnya teman-teman uji coba. Tapi kami nggak mau mengatakan itu supaya orang tidak melihat itu gampangan. Karena uji coba pun udah banyak orang berkata ini aja diteruskan. Tapi sebenarnya kalau tadi Pak Nawang berkata kami buat ini lebih sederhana dan sangat sederhana. Artinya siapapun bisa melakukannya. Tapi nilainya, bobotnya tidak kurang.
Kali ini kita membiarkan orang-orang di dalam grup itu yang aktif bukan instruktur, tapi yang aktif adalah peserta. Itu sebabnya kita siapkan bahan, dan di sana nanti peran mentor dan tutor itu sangat jelas. Jadi saya beritahu begini dulu, di dalam Alkitab itu ada banyak istilah yang dikenakan kepada fungsi, misalnya rasul. Rasul itu ada dua, itu struktur yang dibentuk oleh Kristus. Tapi sebenarnya dia lebih menekankan fungsi. Itu sebabnya waktu dia panggil rasul-rasulnya, meskipun dia berikan angka 12, tapi yang bertahan adalah mereka yang tetap dalam fungsi itu. Dan kalau saudara misalnya baca di luar dari catatan Alkitab, semua yang teruji itu, para rasul itu memang hidup sampai mati dengan Injil. Jadi siapa instruktur hari ini? Maksud saya, siapa rasul-rasul hari ini? Saudara, pekerjaan kerasulan itu, mereka itu adalah meletakkan dasar. Tadi Pak Roy sudah berkata, tidak ada dasar lain yang diletakkan selain daripada Kristus. Jadi bukan agama, bukan salah satu yang ada di antara kita sekarang. Bukan organisasi, bukan denominasi. Saudara-saudara, di negeri kita belum ada non-denominasional, tapi ada interdenominasi. Tapi di luar sudah lama muncul non-denominasional. Tapi saya sudah periksa itu. Jadi kita nggak memakai istilah non-denominasional. Tapi memang kita berbicara soal Injil Kerajaan Allah karena sama sekali nggak berkaitan dengan agama. Agama itu punya hukumnya sendiri. Denominasi itu punya hukumnya sendiri. Tapi Kerajaan Allah punya hukumnya sendiri. Itu nggak boleh dicampur. Nah itu sebabnya cara kerjanya juga berbeda. Kalau hari ini tidak mungkin saya atau berapa teman-teman menetapkan di antara kita siapa yang jadi rasul kan? Karena di dalam kitab suci udah jelas yang mengangkat kerasulan itu, kenabian, termasuk gembala, pengajar, pemberita Injil. Itu bukan dari manusia, bukan dari kelompok, bukan dari grup, bukan dari lembaga. Itu dari Kristus, dia menyediakan. Caranya gimana? Kan begitu. Kalau begitu caranya salah satunya adalah orang-orang yang dipanggilnya bekerja dan setia. Dan itu yang disebutnya sebagai orang-orang yang bekerja sebagai rasul. Pekerjaan mereka yang utama apa? Meletakkan dasar, membangun jalan itu di atas dasar yang sama dan menyelesaikannya. Kemudian mempercayakan itu kepada orang lain, lalu mereka berkeliling. Para rasul tidak memiliki anggota jemaat. Itu ya. Kalau begitu fungsi instruktur, dia tidak memiliki siapa-siapa. Saudara-saudara yang ada dalam instruktur itu, mereka itu bukan pemilik grup 01, 02, dan sampai 08 yang ada sekarang. Itu sekarang hanya penanggung jawab sampai betul-betul setiap grup itu berdiri, mandiri, dan memiliki keyakinan yang tidak akan berpindah dari DCT. Dasar, cara, dan tujuan. 3 kata itu penting. Itu batu ujiannya. Hanya dalam Injil. Jadi kita nggak pakai dasarnya karena sakit hati di gereja lalu masuk di sini. Saudara, kami beritahu ini, kalau ada masalah saudara di luar, jangan ikut Kristus sebelum selesai itu. Jangan bawa-bawa itu di dalam perjalanan Kristus. Itu kegagalan yang hebat di antara banyak orang. Kalau saudara ada yang nggak beres di luar, beresin dulu baru ikut Kristus. Karena untuk mengikut Kristus semuanya harus ditinggal. Itu pemisahan. Nah, mungkin ada di antara saudara yang masih berkata, apa bisa itu? Itu bisa. Itu sudah dibuktikan. Itu sebabnya yang masuk dalam kerajaan Allah itu tidak banyak, hanya sedikit. Jadi saudara-saudara, fungsi dalam Alkitab itu namanya rasul dan juga episkopos atau penilik. Jadi rasul itu apostel. Itu adalah utusan-utusan yang dikhususkan oleh Kristus. Jadi mereka itu diutus untuk pekerjaan itu supaya kerajaan Allah tegak di seluruh bumi. Itu fungsinya. Gitu. Jadi saudara-saudara, kita tidak mengangkat rasul atau tidak mengangkat instruktur. Tapi instruktur itu terbentuk karena kesetiaan dalam perjalanan sampai hari ini dan kerelaan. Saya sudah berkata kepada teman-teman instruktur, kalau nggak siap nggak apa-apa gitu. Jadi artinya kalau belum waktunya udah. Bagi saya, masing-masing yang sudah terpanggil kerjakan aja ini. Bisa mengerti panggilannya. Yang kedua, saudara tahu sekarang di antara orang-orang Kristen yang memiliki kuasa di dalam penggembalaan itu siapa? Gembala kan, atau pendeta. Biasanya itu ada gembala senior dan ada gembala junior. Periksa itu dalam Alkitab itu berbeda 180 derajat. Dalam Alkitab justru gembala senior itu adalah penatua-penatua. Itu berarti jamak.
Jadi gembala itu adalah mereka yang dipercayakan dan mereka bekerja bersama para penatua. Dan baik penatua maupun gembala-gembala itu ditetapkan oleh termasuk para rasul dan utusan para rasul. Jadi mereka bukan orang yang top di dalam pelayanan. Beda dengan sekarang. Bagaimana hal itu terjadi di antara kita, saudara-saudara? Itu masih bisa kita lakukan. Asal kita rela melepaskan semua yang lama. Jadi jangan bawa-bawa berkata begini, Pak, kalau di organisasi kami, nggak ada organisasi kami di sini. Nggak ada pelayanan kami, nggak ada gereja kami. Kalau kami dulu begitu. Anda masuk dalam struktur, maaf, ada masuk dalam kursus, Anda memiliki pandangan yang baru. Jadi Yesus seperti begini, kalau kamu tidak mau ikut aku, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku, kamu tidak layak bagiku. Jadi kami sudah beritahu di awal itu bukan dari siapapun di antara kita, tapi Kristus sendiri yang menetapkan prasyarat untuk menjadi pengikutnya. Jadi KPBI hanya sebagai wadah untuk mempersiapkan orang mengikuti Kristus dengan sempurna. Oke, jadi tadi instruktur. Itu instruktur berarti bekerja dalam fungsi kerasulan dan juga penilik. Kemudian mentor itu bekerja dalam fungsi pembimbingan seperti penatua, gembala, dan konselor. Jadi kalau saudara dengar sekarang konselor itu mahal, saudara. Seimbanglah dia dengan gembala. Gembala itu punya, ya kalau punya jemaat banyak, dapat gaji banyak. Konselor itu punya kemampuan, itu dibayar karena semua ahli gitu. Jadi kita itu bukan ahli karena mengikuti jenjang pendidikan. Tapi sudah pasti nanti kalau kita belajar di modul ketiga, setiap orang dipanggil dalam kerajaan Kristus diperlengkapi dengan keahlian. Dan itu bukan dari manusia. Keahlian itu datangnya dari hikmat Allah, dari roh Allah. Itu sebabnya orang-orang yang ahli misalnya pembuat kemah, pembuat yang terlibat dalam membuat bait Allah Salomo itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh roh. Jadi misalnya kalau saya tanya teman-teman, di antara kita malam ini yang berkata saya ahli, artinya Anda penuh roh. Itu. Jadi berbeda dengan ahli di luar. Makanya kita mulai letakkan kata penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan semua dalam definisi yang berbeda. Meskipun kata yang sama, saudara jangan buka kamus, jangan cari Google, jangan buka AI. Itu nggak ada definisinya di sana. AI nggak ngerti. Saya sudah berapa kali coba menggunakan AI. AI itu nggak ngerti rupanya. Saya pikir dia pinter banget gitu kan. Saya harus ajari dia untuk satu. Jadi saya lebih capek gitu. Saya ajarin dulu dia, ini pengertiannya ya, baru buat. Nanti dia buat itu. Dan salah-salah terus gitu. Itu batasannya. Jadi saudara-saudara, kerajaan Allah, kita nggak bisa serahkan kepada robot. Kita nggak bisa serahkan kepada orang ahli di bumi ini. Itu yang membuat rusak perjalanan orang-orang percaya. Sehingga mereka tidak bisa membedakan lagi antara pengikut Kristus yang sejati dengan lembaga keagamaan. Jadi daripada kita hanya tukang protes, kritik-kritik, tapi kita nggak tahu buat sesuatu. Buktikan melalui kursus pelayanan Injil. Jadi instruktur, mentor. Jadi mentor itu mereka bekerja sebagai fungsi kenabian, kemudian fungsi sebagai penggembala, dan kemudian fungsi sebagai penatua. Jadi itu sebabnya bagaimana nanti terbentuk para mentor. Itu terbentuk sendiri teman-teman, tidak diangkat. Tapi ketika nanti dibentuk grup-grup, jadi itu caranya adalah ada pembentukan grup. Itu sebabnya nanti kita simulasikan grup ini waktu masuk breakout rooms. Jadi nanti siapa yang akan memulai. Jadi kita nanti memulai ini kan kita sepakati waktunya, jadi kita nggak ganti-ganti gitu sampai selesai satu modul. Yang ketiga, saya singkat aja, itu tutor. Tutor itu fungsinya apa? Itu pembimbingan spesial. Itu pendekatannya kepada seorang yang menolong orang sampai mengalami keintiman. Dan saudara tahu, ada banyak orang Kristen menggunakan istilah intimasi sekarang ini, atau keintiman dengan Allah, itu dalam pengertian yang berbeda dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Keintiman itu hanya terjadi apabila orang hidup di dalam Injil dan Roh. Jadi bagaimana mengalami Injil dan Roh? Pengalaman Injil dan Roh itu diantar penuh oleh BANK Injil. Jadi siapa-siapa yang akan jadi tutor, siapa-siapa yang akan bekerja sebagai pengajar atau pemberita Injil, atau pelayan yang mau menjelaskan yang tidak
yang kurang jelas yang dijelaskan pada waktu pertemuan kursus atau pada waktu pertemuan mentor. Itu bisa pertemuan pribadi-pribadi. Saudara bisa mengajak seseorang yang di dalam grup dan berkata, boleh kita bicara berdua saja, tidak ada orang lain. Saya ingin mendapatkan kejelasan penting supaya saya bisa lakukan. Itu berarti para tutor menolong orang menjadi ahli di samping para mentor dan instruktur. Oke, itu gambaran singkat aja dulu teman-teman. Jadi siapa peserta? Semua sebenarnya kita peserta. Semua kita peserta, semua kita anggota tubuh Kristus, semua kita jemaat, tidak ada yang memiliki. Yang memiliki kita hanya satu, Kristus. Jadi itu yang pertama. Mengenai instruktur, ada yang mau bertanya? Atau kita sebut itu IMT ya, instruktur, mentor, dan tutor. Jadi kalau ada yang mencoba mengklik-klik IMT, maaf itu belum dibuka kepada siapa-siapa. Kecuali yang instruktur bisa masuk di situ. Jadi grup IMT itu grup 00, itu mempersiapkan nanti teman-teman yang merelakan diri, menyerahkan diri untuk menjadi pelayan yang karena panggilan oleh karena Injil. Itu persiapannya ke depan. Oke, ada pertanyaan sehubungan dengan itu? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke breakout rooms ya. Jadi saya bagi 8 grup. Silakan masuk dalam grup itu sesuai dengan angka grupnya. Misalnya grup 001 masuk ke grup 1 malam ini di room 1 ya. 002 berarti di grup 2. Itu pilih, jadi dipilih, saya buat breakout rooms-nya dengan cara memilih, tidak otomatis. Kalau sudah siap, saya akan buat pembagian grupnya sekarang. Kita ada 7, ini karena ada masalah jaringan ya, kadang sampai di 80-an, kemudian turun di 70-an. Semoga tidak akan terus masalah. Kalau teman-teman yang bermasalah dengan jaringan, jangan dibuka kamera ya. Tapi kalau oke kamera, oke jaringannya, nggak apa-apa buka kamera. Itu kadang itu yang membuat kita tertendang keluar ya. Oke, saudara-saudara siap untuk masuk dalam grup ya. Jadi ada 8. Nih, Oke, tahu silakan. nih. Ya, Waktunya sampai jam berapa, Pak? ada waktu ada di apa Pak ya? Sekarang 8.22, Pak. Ini sekarang 8.23. 8.23 sampai 8. Ini sebentar aja Pak ya, itu sekitar 5 menit sebenarnya untuk Oke, memastikan. Itu nggak lama ya. 5 atau ya, nantilah saya akan beritahu. masih. Makasih Pak. Waktunya masih kurang, Pak One. Maaf. Iya. Ah, Saya nggak ada. Kurang waktunya Pak. Saya belum mau bisa belum dapat ngomong. Kamu itu nggak ada maaf. nanti dilanjut di grup masing-masing ya. Karena waktu kita mau waktu tepat jam 9 selesai. Nanti habis ini Pak Eko yang mengantar kita terakhir. Satu lagi yang mau saya sampaikan. Ini 1 menit aja lah saya sampaikan. Terus saudara, kalau kursus kita yang lalu, kita lakukan itu menurut kecepatan dan keinginan kita masing-masing. Tapi kali ini kita mau sepakat. Kursus ini kita lakukan sekali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu setiap jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini bukan memaksa, tidak perlu buat alasan, ini kerelaan. Memang ini serba salah ya. Kalau di Indonesia Barat, persoalannya kalau pagi. Kalau di Indonesia Timur, yang saya tahu Indonesia Timur nggak bermasalah meskipun sampai jam 12. Saya ngomong itu karena saya di bagian Barat gitu. Pagi-pagi, jadi kita ada pipa pagi yang di timur itu maunya minta lebih pagi lagi. Juga kalau ini kan kalau malam, ini kan udah kemalaman kalau di timur. Jadi teman-teman tanpa melihat itu dulu, jangan jangan buat cerita lain di sana. Kita sepakati dulu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, kita lakukan kursus di semua grup.
Nah, nanti ini pelaksanaannya diterangkan lebih jauh, tapi saya jelaskan sedikit. Pertemuan itu, jadi kita nanti ada span waktu, kita mulai pada tanggal Desember ini. Jadi pembukaan kursus itu tanggal 4 Desember, hari Rabu. Itu udah ada jadwal, saudara perhatikan jadwalnya. Itu sudah dibicarakan sebelumnya dengan para instruktur. Jadi setiap hari Rabu. Artinya begini, masih ada 2 minggu sesudah masa orientasi, saudara-saudara bisa bertemu di dalam grup untuk mempersiapkan diri pada pertemuan-pertemuan itu. Jadi gimana teknisnya, bagaimana caranya mempersiapkan grup. Jadi tadi kan kita kan ada 8 grup. Dalam grup itu kita buat nanti kelompok-kelompok mentoring. Itu masing-masing yang tentukan. Instruktur tidak akan mencampuri itu, tapi saudara-saudara rela mau bergabung dengan siapa. Kelompoknya itu di antara 3 sampai ya paling banyak 5 orang lah. Karena grup itu sebaiknya nggak usah banyak supaya saudara punya waktu yang lebih bebas berbicara. Kalau mengenai tutoring itu 2 orang. Artinya berdua kan. Jadi kalau misalnya dia mau di mentoring berarti itu kan dihubungkan kepada orang lain, maka itu menjadi 3 atau lebih ya. Makanya untuk mentoring 3 atau lebih. Jadi paling tidak dalam satu grup itu harus setidaknya ada 2 kelompok mentoring. Jadi kalau itu jadi satu kelompok ya itu sama aja dengan grup. Jadi kenapa itu? Karena nanti instruktur akan memberikan petunjuk apa yang dibicarakan di sana. Saudara, pertemuan mentoring itu juga itu mempersiapkan mentor dan mempersiapkan tutor. Siapa yang disiapkan oleh Allah di dalam kelompok itu. Jadi kita tidak tunjuk-tunjuk orang gitu kan. Jadi kalau saudara-saudara yang tahu di awal pembentukan instruktur, itu sebenarnya berkali-kali saya berikan pengumuman siapa yang mau bergabung dalam persiapan instruktur. Itu bukan hanya sekali, sama seperti persiapan kursus ini. Berkali-kali diulang, dan disampaikan. Tapi memang banyak yang tidak. Saya mengerti maksud Kristus. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ternyata yang terpilih itu bukan karena kita pilih, melainkan karena orang mau. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Jadi jangan menghukum orang lain, jangan menghukum diri. Semua itu pasti diperlengkapi oleh Allah. Kita nggak bisa mengejar itu, tapi kita punya kerelaan. Ya kira begitu. Jadi itu mengenai perjalanan berikutnya. Jadi sudah diberitahukan kepada teman-teman persiapan. Nanti kita akan melaksanakan kursus ini. Jadi kita tidak akan menghabiskan waktu dalam seminggu itu seolah-olah kita jadi sibuk sekali seperti yang lalu. Hanya 1 kali dalam seminggu, itu hari Rabu. Jadi lebih banyak kebebasan, silakan bisa bertemu malam, bertemu siang dengan teman-teman yang punya kesamaan mungkin waktu di dalam grup-grup mentoring dan juga tutoring. Ada pertanyaan termasuk tadi dalam breakout rooms? Penjelasannya tadi masih belum selesai, Pak. Tentang apa itu, Pak? Yang mengenai grupnya itu kan nanti dibagi dalam satu grup itu ada 2 grup kecil yang terdiri dari 2 mentor dan 1 tutor, Pak. Dan sisanya kan peserta. Oke, oke, baik. Jadi bukan Ya. pembagian ada grup mentoring, ada grup tutor ya. Itu pembagiannya yang dibagi nanti hanya pembagian grup aja. Maaf, lebih bagus kita buat pembagian kelompok ya. Kita beri aja nama grup Ya, itu kelompok. ya. Dalam grup dibagi kelompok lagi, meskipun itu nama yang sama, dibagi beberapa kelompok, setidaknya 2 kelompok. Itu aja Pak. Nanti yang Ya, diarahkan. Jadi kalau 2 kelompok berarti sudah ada 2 calon mentor di sana. ya. Nah, mentor itu nggak ditetapkan sampai nanti kita lihat orang yang sama akan melakukan dengan kerelaan dan kesetiaan dan kasih dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu apa namanya dorong-dorong, biar itu oleh pimpinan Roh Allah aja. Jadi tapi pembentukan grup sedikit kita dorong karena harus ada grup. Demikian juga tutor, biar aja tutor itu akan muncul ketika ada keperluan. Jadi ketika tutor itu bisa bekerja di luar, Pak. Jadi nanti kita jelaskan lebih jauh ini sih di waktu lain ya. Jadi tutor itu bisa bisa dia memberitakan Injil keluar, dia bisa apa namanya mengajar orang dengan privat dan seterusnya. Nanti kalau misalnya ada rekomendasi diberitahunya kepada mentor dan instruktur.
kemungkinan pembentukan, nah itu pembentukan grup-grup baru akan terjadi. Nah, kita belum mau lakukan seperti muluk-muluk kita lakukan ini. Kita coba dengan dulu yang sudah ada. Harapannya ini grup ini nanti adalah grup yang memang membebaskan semua cara Allah di antara kita. Kita tidak paksa. Jadi kalau Allah tiba-tiba di tengah jalan memberikan kita banyak orang, kita nggak mungkin berkata, oh tutup kursus. Kan begitu kan? Kita nggak mungkin lakukan itu. Tapi kan kita nggak juga berkata seolah-olah itu yang kita kejar sekarang, berapa orang yang masuk dalam grup kita. Kita tidak mau melakukan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya di awal. Tapi saya percaya kalau kita udah lakukan dengan tepat, hasilnya pasti. Kira-kira begitu untuk pembentukan mentor, Pak. Jadi udah bisa mentoring ya, udah bisa anceng-anceng di dalam grup masing-masing. Kira-kira kelompok kita ini bagaimana? Nah, saya lihat malam ini yang join hanya sampai sekitar 80 berapa tadi ya? 80 orang lah. Kira-kira begitu. 81, 81. Sedangkan yang mendaftar ulang itu 122. Saya sudah cek tadi sesudah diumumkan untuk gabung di grup besar, di grup general itu udah 80-an juga gitu kan. Berarti itu mungkin yang masuk malam ini. Kemungkinan yang tidak bisa masuk karena masalah jaringan. Jadi saudara, 4 hari ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk dalam grup adalah orang-orang yang siap belajar seterusnya. Saya kira dari saya itu aja ya. Kita bertemu besok sebelum akhir ini. Saya serahkan kepada Pak Eko. Kalau tidak ada pertanyaan penting lagi. Oke ya. Baik, terima kasih. Salam Pak Eko. Oke, Ya, ya. Silakan Pak. ya. Suara saya dengar Pak? Jelas Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak One dan demikian juga Pak Roy, Bang Yakub dan Pak Kris yang telah berpartisipasi dalam eh, orientasi daripada kursus di malam hari ini, yaitu hari yang pertama. Jadi maaf mungkin karena saya masih dalam perjalanan, saya singgah di salah satu apa namanya Pertamina, ya. Jadi agak bising mungkin. Maaf kali ya. Jadi, tapi saya mengikuti tadi dan sukacita karena meskipun ya kita masih dalam belajar ya untuk dikelompokkan tadi dalam grup dan sebagainya, apa yang kita lakukan dan sebagainya, tetapi kita merasa bersukacita karena ya perasaan ini bukan hanya perasaan saya, tapi bagaimana orang-orang di mana lain tempat dipersatukan oleh salah satu berita. Jadi kita akan melihat nanti ke depan hasilnya itu ya bukan seperti goal kita berhasil dengan sesuatu hal apa namanya, tetapi saya percaya ini kita akan lakukan terus menerus. Jadi kami mengucapkan syukur juga atas partisipasi, atas semua daripada komitmen saudara-saudara semua di malam hari ini. Jadi hasil daripada pertemuan orientasi malam ini, kita diingatkan bahwa panggilan mengikut Kristus adalah panggilan hidup yang sangat pribadi sekaligus bersifat komunitas. Kursus proyek Bank Injil ini atau yang bisa dikatakan KPBI itu memperlihatkan sebuah peta rohani untuk menapaki jalan ini secara utuh, mendalam dan tentu saja berkelanjutan. Dan ini bukan suatu kegiatan kerohanian atau bagian daripada program lainnya, melainkan cara yang utuh, aplikatif, dan sempurna untuk mengikuti perintah Kristus bagi para pengikutnya yang dijaminnya dengan kuasa dan penyertaannya yang kuat. Dan pasti kesudahan sama. Jadi setiap bagian dari akronim kursus bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga sebuah cermin
yang menguji kesiapan dan kesungguhan hati kita dalam mengikuti Yesus dan menjadi abdinya. Jadi yang perlu kita renungkan malam hari ini adalah satu, daripada akronim kursus tadi, K adalah Kristus, Tuhan dan Guru satu-satu. Yang menjadi pertanyaan yang untuk bisa kita renungkan adalah, apakah saya bersedia mulai sekarang untuk melepaskan keinginan untuk mencari penghargaan dan kehormatan di mata manusia. Ya, ini yang perlu direnungkan, saudaraku. Apakah saya bersedia mulai sekarang melepaskan keinginan untuk mencari penghargaan dan kehormatan di mata manusia? Jadi, kalau mungkin saudaraku ada jawaban, bisa juga disampaikan di chat mungkin. Ya, saya berlomba dalam melayani dengan kerelaan hati saya. Itu secara pribadi, mari kita renungkan pertanyaan itu. Dan yang kedua juga, utamakan yang menerima panggilan dan mau datang kepadanya. Itu artinya, apakah saya menyadari bahwa dengan ikut KPBI, saya diperlengkapi kepada penerimaan panggilan Kristus dan bukan kepada panggilan kegiatan salah satu agama atau organisasi. Kita renungkan hal itu, saudaraku. Waktu kita akan mengikuti daripada proses ini. Dan yang ketiga, Pak Eko, maaf, boleh diperlambat sedikit, Pak, supaya bisa diikuti. Terima kasih. oke. Sekali karena Bisa diulang 1-2, Pak, tapi ya saya sudah tangkap bagian yang ketiga. oke, yang satu yang bisa saya ulang Pak ya, yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Satu, Kristus Tuhan dan Guru satu-satunya, yaitu K. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya bersedia mulai sekarang melepaskan keinginan untuk mencari penghargaan dan kehormatan di mata manusia? Itu yang perlu kita renungkan. Dan yang kedua adalah utamakan yang menerima panggilan dan mau datang kepadanya. Yang menjadi pertanyaan untuk dapat kita renungkan adalah, apakah saya menyadari bahwa dengan ikut KBBI, saya diperlengkapi kepada penerimaan panggilan Kristus dan bukan kepada panggilan kegiatan salah satu agama
atau organisasi. Jadi apa yang bisa kita renungkan saat itu? Karena saya diingatkan bahwa Injil tidak memaksa tetapi mengundang. Karena banyak suara-suara yang lain ya memanggil. Tapi di sini memang saya mendengar suara Kristus. Oke, mungkin yang ketiga, untuk bisa dapat kita renungan terus, kita rela belajar dan memikul kuk darinya, yaitu R. Yang menjadi pertanyaan yang bisa kita renungkan, apakah saya sudah siap belajar pada Kristus saja dan mengabdi kepadanya dan bagi kerajaannya, bukan bagi hal-hal yang lain. Oke, jadi yang keempat yang bisa kita renungkan lagi, setiap peserta sebagai satu tim setia, yaitu S. Jadi pertanyaan mulai saat ini, apakah saya bersedia menerima setiap saudara yang bergabung dalam komunitas KPBI sebagai saudara tanpa melihat perbedaan dari latar belakang apapun? Dan 5, utuh, aplikatif, dan sempurna dalam ajarannya, yaitu U. Jadi pertanyaan bagi kita untuk direnungkan adalah, apakah Injil Kerajaan Allah adalah berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan yang utuh, aplikatif, dan sempurna, atau masih ada yang lain yang lebih daripada itu? Dan yang keenam, ini adalah yang terakhir, sendirian dengan Kristus itu adalah eksklusif tanpa orang banyak. Yang menjadi pertanyaan itu bagaimana? Apakah saya tidak lagi bergantung kepada mereka yang hanya suka rame-rame, tidak peduli Injil, dan bahkan mengundurkan diri pengabdian kerajaan Allah? Jadi saya menyadari bahwa KPBI ini adalah memberi penekanan penting pada persekutuan yang intim dengan Kristus tanpa gangguan dari hal-hal dunia. Ini adalah mengingat bahwa meskipun
kita memiliki banyak kesibukan, namun setiap kita dipanggil untuk memiliki waktu pribadi hanya dengan orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat dalam Kristus. Jadi dari sinilah saya bersama saudara lainnya dapat memperoleh kekuatan dan rahasia kerajaan Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi, saudara, untuk hal-hal yang direnungkan itu, bagi saudara-saudara yang sudah bulat hati berkomitmen bersama dalam KPBI sampai selesai, gunakan momen ini untuk menyatakan keputusan hati saudara dalam kerelaan. Ikut kursus proyek Bank Injil tidaklah sama dengan kursus manapun yang sudah disampaikan di atas tadi. Karena KPBI hanya membawa Anda, kita, kepada Kristus sepenuhnya. Dan tidak menjanjikan penghargaan dan kuasa dari dunia ini. Jadi, itu yang menjadi hal-hal yang perlu kita renungkan bersama. Dan kalau sudah ada komitmen, mungkin kalau bisa saudaraku yang bisa membuka kamera, ya, kalau nggak ada halangan, kalau ya memang ada halangan signal dan sebagainya, silakan membuka kamera dan menunjukkan tangan saudara. Nah, ini tangan saudara itu sebagai tanda penyerahan diri dan siap dari hari ini berjalan bersama-sama dan saling memperhatikan sampai akhir. Ya, terima kasih yang sudah mengangkat. Yang mungkin tidak bisa membuka kamera bisa dengan pakai tanda untuk penyerahan diri, komitmen kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah membuka lagi. Terima kasih. Ada yang menulis, saya rela. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, saudaraku, terima kasih semua yang telah bergabung di malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, ya mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup dari Pak One dan siapa yang ada sesuatu hal yang mungkin perlu disampaikan sebelum kita tutup, Pak. Begini. Ya. Oke. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada, mari kita bersama-sama berdoa. Dan untuk besok pagi mari kita juga dengan waktu yang sama kita bergabung lagi, kita adakan orientasi yang kedua. Ya mungkin ini agak kaku-kaku sedikit dan sebagainya, nah karena ini musik mungkin masih di dalam juga tahap perkenalan dan sebagainya ya, satu dengan yang lain. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi besok malam, Pak, bukan besok pagi ya. Oh ya, maaf, maaf. Besok malam, maaf. Besok malam dengan waktu yang sama. Ya, terima kasih Pak One. Ya, oke. Dan mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita saling menyapa satu dengan yang lain.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pertemuan malam hari ini. Sukacita kami karena Engkau mempertemukan kami dari berbagai tempat. Namun itu tidak menjadi suatu penghalang karena hal-hal yang akan kami lakukan ini Bapa, satu hal, bukan untuk keinginan kami, bukan untuk kebutuhan dan sebagainya kami, tetapi satu hal, bagaimana Allah dimuliakan di dalam Al-Masih. Dan melalui orientasi ini, tolong Engkau sendiri akan membuka hati kami untuk merenungkan kembali apa yang sudah kami bicarakan di malam hari ini. Dan kami percaya Engkau akan membukakan hati kami untuk melihat kebenaran dan terus belajar tentang kebenaran daripada Engkau. Persiapkan kami semua, Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai waktu malam hari ini. Di dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kasih Pak. Kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Terima Mengikutnya sejati Tuhan kan semakin mendekat. Ayo Saya pikir pagi-pagi besok nggak sempat, nggak bisa. Terima kasih buat saudara semua yang sudah ikut orientasi sampai kemarin. Terima kasih lagi, Pak. Oke, silakan lanjut di grup dan juga di grup besar. Saya akhiri ya. Semua selamat malam. Salam. Selamat malam Pak. Salam. Semuanya.